Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Pak Hasan. Selamat siang Bapak, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Hasan hari ini? Alhamdulillah sehat semangat Bu. Ya, meskipun cukup terik ya. Alhamdulillah tetap sehat. Ya, mudah-mudahan Pak Oke. Hasan selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, insya Allah kita sehat semua ya Bapak. Iya. Ya, ini tadi Bapak habis mengajar kelas berapa Bapak? Terus Pak Bu. Kelas 4. Ya. Nah, jadi Pak Hasan, saya akan menyampaikan pertemuan kita di hari ini, yaitu tujuan kita di pra-observasi ini untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang sudah Pak Hasan lakukan, kemudian tentang rancangan pembelajaran dan strategi pelaksanaan pembelajaran sebelum melaksanakan supervisi akademik di kelas. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini yaitu untuk merefleksikan bersama demi memberikan pelayanan yang berkualitas pada anak. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah ada kita seperti ini supervisi ini kita evaluasi nantinya bisa mengetahui beberapa rencana. Terima kasih sekali. Baik Bapak, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran Pak Hasan apa ya? Iya, jadi sebagai mana biasanya itu kita akan menentukan tujuan belajar saya itu kemudian di kelas 4 ini itu terkait senam irama. Tujuannya itu harapannya para peserta didik itu nanti bisa menganalisis tahapan daripada senam irama, mulai pemanasan, inti pendingan, dan mereka bisa mempraktekkan variasi-variasi gerakan ayunan lengan, kaki dengan benar, sehingga mereka bisa melakukan dengan kompak, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu tujuan yang saya bicarakan. Ya, luar biasa sekali Bapak. Kira-kira apa area pengembangan yang ingin dikembangkan Pak Hasan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran ini harapannya nanti anak-anak itu semuanya terlibat, antusias, kemudian di ranah prakteknya itu anak-anak bisa nanti kami bagi 3 kelompok, bisa bermain peran bergantian, satu mengamati, satu praktekkan. Nanti yang dikembangkan adalah mereka bisa memahami daripada nilai-nilai yang ada di senam irama, kemudian mereka bisa mempraktekkan dengan baik. Itu tujuan daripada harapan kami yang ingin dikembangkan pada anak-anak seperti itu. Boleh diceritakan Bapak kira-kira rancangan pembelajaran yang telah disiapkan bagaimana? Ya, rancangan pembelajaran ini kami susun modulnya atau rancangannya itu sebagaimana ketentuan yang ada. Kami menyusun dengan atur kita mengetahui kemampuan awal mereka itu apa dulu yang harus mereka kuasai. Mereka apakah sudah harus bisa melakukan gerakan seperti di kelas 3, nanti di kelas 4 ini pengembangannya lagi. Jadi kami susun mulai dari mengetahui tujuan pembelajaran mereka, kemudian pembelajaran nanti tujuannya, kemudian nanti strateginya apa saja yang kita lakukan sampai dari kegiatan awal persepsi, kegiatan inti, kemudian kegiatan ikut sampai kita berefleksi itu telah kami siapkan beserta dengan contoh untuk sumber belajarnya disiapkan. Bapak, bagaimana pengetahuan awal dan kompetensi anak-anak dalam pembelajaran tersebut, khususnya untuk kompetensi gerak-gerakan tadi ya Bapak ya? Jadi kita jawab awal itu lebih mereka dari bukan materi senam irama itu kurang menarik bagi mereka karena mereka ini mesti main bola dan sebagainya. Itu kami telusuri kemampuan awalnya mereka rasanya sudah bisa hal sederhana, langkah maju, mundur, kemudian
ketepatan dengan musik itu kalau angka dari kelas 4A B C itu mereka insya Allah sudah sampai angka 6 atau 7 gitu. Tapi ada juga beberapa yang lebih khusus itu nanti kita mulai angka 6 atau 7 bahkan angka 8 gitu. Pak, untuk strategi apa yang sudah disiapkan Pak dalam pembelajaran? Jadi strateginya nanti kita sedang aktif ya. Jadi kita e-learning kita bagi anak-anak yang tadi kejadian kasus awal itu kemampuannya kan terlihat sekali. Ada anak yang geraknya standar, ada yang aktif sekali, ada yang bahkan disuruh pembentukan 3 kali atau pembentukan 3 kali itu kita hitung. Nanti mereka yang kemampuannya tinggi bisa saling memberi contoh, yang kemampuannya datar atau rendah itu nanti bisa mengasuh atau mengasuh dari temannya yang tinggi, saling mengamati, saling mendiskusikan. Biasanya kalau dari gurunya mereka agak sedikit tergerak, tapi kalau dengan temannya yang kemarin yang ada teman itu mereka lebih tergerak, dia bisa memanggil, memberi contoh ini, motivasi itu harus pas gerakannya gitu. Mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu yang kami Jadi saling memberi role model sama teman gitu ya Bapak ya. Oke. kasih. Baik Pak Hasan, kapan kira-kira saya bisa ikut kelasnya Pak? Ya, insya Allah hari Senin depan di kelas 4 terus ya bisa dia hadir bersama saya melihat kegiatan daripada rancangan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nanti kalau ada kurang bisa Baik, sampai jumpa di kelas 4 ya Bapak ya. Besok insya Allah. Baik, kita akhiri dulu pertemuan hari ini Pak Hasan. Sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan ya Bapak. terima kasih. Audio Jungle. Bapak, bisa kesini sebentar Bapak? Iya Pak Hasan, monggo. Terima kasih. Ya. Terima kasih, maaf ya mengganggu di Ya, sela-sela tidak Bapak apa-apa. supervisi hari ini. Antusias senang bersama-sama. Iya, luar biasa sekali Bapak. Iya. Ada yang senamnya energik sekali Iya. Pak Hasan. Mas Giza itu bisa kalau sekali pastinya terus senang sekali. Iya, itu dengan lagu apa Bapak ya? Iya, senamnya senam pucuk-pucuk. Itu ada sekitar 5 gerakan ini. Nanti gerakan palunya juga 5. Jauh sekali. Antusias sekali ya Allah. Itu yang perempuan juga antusias sekali Bapak. Iya. Kita itu berbeda sekali. Memang anak-anak itu sangat menyukai olahraga ya Bapak ya. Iya, Sama itu. sekali kegiatan olahraga mereka antusias. Ya. Kira-kira Bapak tujuan pembelajaran Bapak di hari ini apa ya Pak? Iya, jadi tadi itu saya sebelum mengajar saya baca kembali tujuan daripada pembelajarannya. Harapannya anak-anak itu bisa Audio Jungle. mengetahui tahapannya dari senam, karena dari senam pucuk-pucuk ini ada 5 gerakan inti. Mereka akan tahu tahapan alurnya. Oh, kalau yang ini masih di tahapan pemanasan. Kalau ini sudah masuk inti, di sela-sela inti ada peralihan. Gerakannya sama, kalau peralihan gerakannya sama. Kemudian nanti terakhir tiba-tiba gerakannya melambat, itu adalah tahapan intinya. Itu tujuan pertama. Yang kedua, mereka semuanya bisa mempraktekkan. Karena di sini karakter yang dibangun kerjasama, kemudian mereka itu bisa saling support, itu mereka bisa gotong royong, temannya itu kerjasama gotong royong atau bisa saling memberikan contoh, meladani satu temannya yang bagus sama kerja. Dan pastinya melatih kekompakan ya Pak. Itu sekali kalau senam ini pasti harus kompak supaya kelihatan Dan tetap ceria, ceria. semangat. Utamanya memang mesti juga bisa Menambah menarik. semangat anak-anak Iya. itu ya. Itu juga tidak ketinggalan dengan tradisi Indonesia. Itu gerakannya ada gerakan-gerakan tradisional tarian. Begitu ya. Karena itu tarian disajikan. Baik Pak Hasan, untuk identifikasi umum mungkin secara kompetensi anak di awal, kemudian pada saat di lapangan itu bagaimana, untuk berapa persen
memprediksi di awal tadi ini sebelum anak ini misalkan angka 7. Setelah saya lihat dengan menampilkan video dulu, mereka mengamati, lihat, dan mencoba perhatikan kejadian, ternyata ya masih ada yang sudah sampai 8, jadi tidak merata ya, ada yang masih terlambat, itu bisa karena juga catatan khusus bagi saya, ini anak-anak yang mungkin perempuan masih malas bergerak, juga yang mungkin kemudian khusus, agak itu nanti kita dampingi khusus, jadi masih rentan karena itu saya pengennya ditingkatkan lagi, Iya. seperti itu. Untuk harapan dari Pak Hasan, Audio dari jungle. yang angkanya masih ratingnya 6, nah itu harapannya ratingnya berapa Bapak untuk angka maksimal? Saya inginnya anak-anak itu kalau senam ini kan relatif agak mudah, tinggal keseriusan dan pengulangan itu harapannya bisa sampai angka 9, khususnya yang awal itu sudah 7 bisa 9. Kalau yang mungkin anak-anak yang agak bergeraknya mungkin kurang, ini harapannya kalau angka 7 itu sudah bagus. Kalau tidak rata-rata bisa 8, kan ada yang 9 ada yang 7, rata-rata 11 bisa 8 itu sudah bagus. Iya. Ya mudah-mudahan dapat tercapai ya Bapak untuk Jadi saya pembelajaran akan hari berusaha. ini. Ya. Bapak, kemudian untuk rencana aksi yang sudah Bapak lakukan saat ini yang sedang anak-anak lakukan juga, itu apa ya Bapak? Ya, jadi seperti saya sampaikan, anak-anak itu akan peer learning gitu ya, jadi saling memberi contoh. Itu, tapi akan saya optimalkan lagi. Jadi saya amati itu kenapa ada kelompok yang belum pas gitu ya, itu akan saya coba rombak lagi. Kadang juga yang pilih-pilih pasti saya, Oh iya ya, saya sama itu geng-gengan. karena nggak sama itu gerakannya kurang optimal, ternyata sangat pengaruh. Jadi saya nanti saya coba saya rombak lagi ke posisi timnya, ada tim A, tim B, tim C, kita ambil lagi, harapannya itu optimal seperti yang kelompok A itu ya Mas Uza itu kayaknya klop dengan timnya, nanti yang B sama C saya coba saya tarik. Nah, caranya mereka bisa bersama, saling memahami, tidak perlu pilih teman, pengaruh jalan. Apakah Mas Mirza yang itu Bapak? Ya. Itu yang gerakannya sangat luar biasa, Ya. pecah ya, satu tim ya Bapak ya. Luar biasa sekali Mas Mirza. Cerdas gerak. Kalau Mas Mirza sudah nampak gitu. Itu jadi luar biasa. Oke Bapak. Baik, untuk komitmen apa yang Bapak harapkan dari pembelajaran di hari ini? Ya, saya inginnya ya terus memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Harapannya anak-anak itu di setiap materi khususnya juga senam irama itu mereka seperti kan umumnya anak SD itu kan inginnya play aja play bermain. Kita filmnya itu kita sajikan pembelajaran kita seperti orang bermain, mereka senang. Kok senang sih ya? Gimana caranya? Nanti di awal kita berikan sajian game itu mereka mengalir, setelah itu nanti berikan senang, tidak terasa kemudiannya seperti mereka senang, bahagia, seperti hidupnya dia tidak akan baca awalnya itu inginnya nggak hanya sepak bola, ternyata semua materi mereka seperti ya senang bahagia bermain kayaknya. Oke, Pak. Karakter apa yang ingin Bapak munculkan pada anak-anak terkait dengan pembelajaran senam irama ini? Iya, jadi secara individual mereka sebenarnya inginnya mandiri, mereka bisa bawa diri sendiri dulu. Kemudian secara kolektif, karena kita itu senang itu gerak berirama bersama-sama, sehingga mereka harusnya bisa berkembang hanya sifat atau bekerja sendiri. Tapi mereka itu bisa tidak milih-milih, pilih itu aja yang jago, senamnya bagus, itu nggak boleh. Kita harus bersama-sama. Yang bersama bagus, juga harapannya kompak, pilih penting sama, tinggal kembangkan spesifiknya. Iya, betul Bapak. Terima kasih ya Pak Hasan. Ya, Mungkin Pak Hasan bisa ya. melanjutkan Terima lagi kasih. selagi saya di kelas juga. Iya, menerima. saya izin melanjutkan ya Iya, anak supaya. monggo Bapak, Ya, matur nuwun Pak ya. Hasan. Terima kasih, permisi.
Selamat siang Pak Husen. Masya Allah Bapak. Terima kasih sudah datang ke ruangan saya Bapak. Kita akan berbincang sekilas ya Bapak tentang pasca supervisi yang tadi sudah panjenengan lakukan bersama dengan Puji ya. Nah Bapak, bagaimana Pak Hasan menilai performa dalam kompetensi tadi ketika menilai Puji? Iya, tadi Pak Hasan itu sudah saya yakin observasi dalam pelajaran saya nilai itu sudah sesuai dengan apa yang sudah beliau rencanakan sebelumnya. Saya melihat dari strategi awal hingga bentuk itu beliau berupaya untuk bisa sesuai, meskipun di beberapa sisi itu ada yang terlewat atau faktor anak-anak yang dilakukan bagaimana. Secara umum bisa lihat Hasan di angka 7 sudah bagus seperti itu. Apa yang membuat Pak Husen itu menilai Pak Hasan mendapatkan nilai 7? Ya, yang pertama memang secara performa sebagai olahraga itu harus menjadi sudah contoh menjadi fasilitator bagi anak-anaknya, kemudian juga sesuai dengan yang direncanakan, tidak asal saja untuk menunggui itu. Tidak, saya lihat itu sudah berupaya untuk sesuai dengan tahapan apa yang sudah direncanakan. Jadi mungkin ada beberapa mungkin di waktunya yang perlu ditambahkan sehingga masih saya berikan angka nilai 7 seperti itu. Ya. Baik Pak Husen, tadi saya mengamati bahwa pada saat Bapak itu mengobservasi Pak Hasan dan di sana Pak Husen itu memberikan catatan pengamatan yang sangat rinci dan detail. Nah, padahal itu sudah melebihi dari standar yang kita rujuk ya. Kira-kira pendapat Pak Husen itu mendengar seperti itu bagaimana Bapak? Bapak sangat standarnya tinggi sekali dan saya sangat acungi jempol untuk Pak Husen. Ya, karena memang supaya kualitas pembelajarannya itu bagus, ini bukan dalam rangka mencari kesalahan daripada Pak Hasan. Intinya nanti celah ini setelah diketahui, saya berikan rekomendasi banyak itu perlahan bisa ditutup, sehingga ketika kalau kebetulan saja observasinya saya kalau orang lain pasti akan mikir hal yang sama. Kalau ternyata ada celah yang belum relate ini belum sesuai dengan apa yang dilakukan dan sebagainya. Jadi agak rinci saya tulis untuk masukan bagi Pak Hasan. Dengan pula memang ya seperti itu harusnya. Nah, dengan pengamatan tadi yang belum sesuai mungkin ya, jadi hal-hal apa yang masih bisa dikembangkan oleh Pak Husen gitu, ketika melakukan observasi tadi tentang senam irama ya kepada Puji ya? Beberapa hal itu terkait kalau secara diferensiasi itu saya lihat secara proses sudah mulai mencoba diferensiasi ya. Saya lihat ada fungsi, Ada konten, proses, produk ya. ini tadi anak itu masih beberapa berbeda, tapi di sini secara proses saya tulis rinci itu perlakuan kepada siswa yang khusus atau yang agak rendah itu mungkin perlu ditingkatkan. Jadi harapannya saya tulis rekomendasi itu, harapannya setelah pembelajaran itu di akhir pengulangannya itu atau pendampingan khusus pada anak yang ada yang bukan khusus, tapi saya lihat dia sebenarnya sudah tampil bagus, cuma karena ada teman yang nggak mau berkelompok, memilih-milih kelompok, saya lihat dia mulai jauh, dia mulai istilahnya putus harapan atau sudah nggak mau lagi tampil. Jadi perlu skill khusus bagaimana Pak Hasan, bagaimana mengatur kondisi kelasnya, dan si Mas ini tadi yang berkebutuhan khusus yang mulai jauh, harapannya diukur lagi temennya dan bisa muncul lagi dengan komunitasnya. Harapannya lebih ditingkatkan lagi supaya sebenarnya diferensiasinya ditingkatkan. Nah, kira-kira Bapak rencana tidak lanjut selanjutnya untuk apa yang sudah Bapak amati tentang Pak Hasan ini apa ya Bapak? Ya. Akan Bapak memberikan apa terhadap Pak Hasan? Ya, refleksinya, jadi Pak Hasan kami sempat ngobrol
harapannya ke depan saya sampaikan tadi itu beberapa titik, utamanya mungkin di menu belajarnya ada beberapa yang harus dilengkapi. Memang itu harus ada poinnya, harus dilengkapi. Kemudian terkait proses pembelajaran itu seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya memberikan kemampuan kepada siswa yang tadinya itu kalau saya lihat ada yang di tipe belajarnya itu visual, itu kalau mereka tadi disajikan di gambar sudah bagus, tapi tinggal yang menyajikan yang kinestetik itu ada yang suka dengan bergerak sana kemari begitu ya. Yang mungkin agak keliru, gambarnya nggak cocok, gerakannya kurang tepat. Nantinya Pak Hasan ini bisa meningkatkan lagi bagaimana tadi saya tanya mungkin dalam masalah angka 8 bagaimana yang angka 6 itu bisa sampai 9 bahkan melampaui justru yang akan kami dorong kepada Pak Hasan seperti itu. Biasa sekali Bapak. Nah Pak Husein, dari diskusi kita di sore hari ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Husein untuk meningkatkan lagi performa? Kira-kira kapan, di mana, dan siapa lagi yang akan kita bantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, sangat menarik mungkin sekali. Pak siapa atau Bu siapa bisa? Ya, saya ingin itu ada rekan kami sering ngobrol namanya Pak Ibu. Tidak harus juga ya, ada guru agama sering kita berdiskusi. Harapannya juga ingin mereka juga ingin dilakukan hal yang seperti ini. Mereka ingin harus tapi juga ya ada guru agama sering kita berdiskusi. Harapannya juga ingin mereka juga ingin dilakukan hal yang seperti ini. Mereka ingin mengetahui bahwa di mana mereka sudah berupaya menyajikan terbaik untuk murid-muridnya. Namanya Pak Bubun, dia mengajar pendidikan agama Islam di kelas tinggi. Karena di sini metodenya beda. Kelas tinggi itu lebih tipis dan dengan cara yang berbeda. Harapannya beliau manusia yang ingin maju terus. Jika ada pembahasan sejarah, mereka sangat antusias. Jika ada kegiatan seperti ini, dia juga akan antusias. Bagaimana saya mengawali dilakukan hal seperti ini. Kira-kira kapan Pak Husein? Ya, Bapak Beliau insya Allah beliau itu biasanya hari Jumat mengajar kelas 6 itu siang untuk insya Allah akan kami Di kelas ya? observasi dahulu, kemudian kita observasi dan kita observasi seperti itu. Ya, baik Pak Husein, jadi kira-kira apa yang Bapak rasakan, apa yang sudah Bapak dapatkan di kegiatan tadi gitu ya Bapak, mungkin refleksi yang dari Pak Husein yang akan Pak Husein sampaikan apa ya Bapak? Ya, cukup menyenangkan dengan kegiatan seperti ini. Kualitas pembelajaran akan lebih optimal bila kita senantiasa menyampaikan sejawat seperti ini, sehingga ketika ada observer itu tidak canggung atau merasa ada yang menguasai bagaimana, karena memang terkondisikan dengan rekan sejawat ini akan lebih santai. Nah, tinggal bagaimana mereka seperti biasanya, tinggal mereka insya Allah akan mengetahui apa yang belum, sehingga akan menginformasikan. Inilah yang perlu ditingkatkan lagi sehingga mereka bisa akan lebih enjoy, lebih terbuka dan melakukan perubahan ya. Dan harapannya tidak hanya nanti Pak Hasan yang dilakukan begini, Pak Hasan itu juga akan mengimbaskan dengan guru yang lainnya seperti itu. Ya, baik Bapak, sebelum saya akhiri, terima kasih banyak ya Pak Husein. Nanti catatannya mungkin bisa sambil saya rekam, Bapak bisa menyampaikan kepada saya, dan mudah-mudahan Pak Husein bisa memberikan pengimbasan maupun pengalaman berharganya bagi sesama rekan sejawat. Terima kasih banyak Pak Husein atas kerjasamanya. Ya, terima kasih, sukses semuanya. Saya pamit dulu ya Bapak. Waalaikumsalam.